Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baba Ibnu. Pada video kali ini kita akan lanjutkan tutorial LibreOffice Writer bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang word wrap. Di sini sudah ada dua paragraf sebagai contoh. Saya ingin memberikan contoh bagaimana word wrap bekerja. Jadi ketika kita membuat teks gitu, kalimat dan cukup panjang, tentang resep SLR. Nah, kemudian ketika dia terlalu panjang, dia akan turun ke bawah. Jadi udah di baris kedua, terlalu panjang, turun ke bawah, dan begitu seterusnya. Sebenarnya cukup kita membiarkannya, namun mungkin bagi beberapa orang yang belum terbiasa gitu, setiap sampai di ujung dia akan menekan enter dan mulai lagi baris baru. Setelah sampai di ujung, dia tekan enter, mulai lagi baris yang baru. Seperti pada contoh dua paragraf ini terlihat sama, namun jika kita ingin mengubah kembali kontennya, menambahkan teks ataupun mengubah ukuran font ataupun mengganti jenis font dan ternyata jadi berantakan. Kita ambil contoh misalnya, nah seperti ini. Jadi ketika kita menambahkan teks baru, dia akan jatuh ke bawah. Ketika dirasa sudah tidak cukup, dia otomatis pindah ke bawah. Dan ini tidak bekerja jika teman-teman menekan enter untuk setiap baris. Nah, seperti itu. Sehingga teman-teman harus mengubahnya, misal kita hapus. Nah, ternyata selanjutnya juga seperti itu. Ini akan cukup merepotkan ya. Nah, untuk mengidentifikasi hal ini kita bisa menekan pintasan yang ikonnya seperti Q atau dengan Ctrl F10. Setelah kita tekan, maka akan terlihat bagian mana saja yang merupakan akhir dari paragraf ya. Jadi untuk contohnya di atas ini hanya ada satu. Untuk yang di bagian atas ini hanya ada satu contoh ikonnya yang di sini. Sedangkan yang di bagian paragraf kedua dia ada di setiap baris. Itu artinya setiap baris ini adalah paragraf gitu. Nah, tentu ini sangat merepotkan ya. Jadi teman-teman cukup menggunakan enter ketika benar paragraf sudah berakhir. Seperti itu. Kemudian ikon ini juga tidak akan tercetak ya, walaupun kita mengaktifkannya, ini tidak akan tercetak. Ini sebagai panduan saja untuk memeriksa gitu. Jika dirasa ada keanehan, contohnya misalnya kita tutup. Nah, di sini kan di awal paragraf biasanya agak geser gitu ya. Tapi kok beda gitu. Ketika ini dihapus langsung terhapus. Sementara yang di sini tidak gitu. Nah, berarti ada sebuah perbedaan nih. Mungkin dia belum ada yang belum paham caranya. Di sini akan terlihat gitu. Padahal cukup untuk menggesernya menekan tab sekali. Sementara mungkin bagi yang belum paham atau baru belajar, dia akan menekan spasi berkali-kali sampai jarak yang dia rasa cukup gitu. Ataupun di sini juga bisa memeriksa ketika jarak antar teks itu terlalu pendek ya. Antar teks atau antar kata terlalu pendek ataupun terlalu jauh. Nah, ketika di nonaktifkan tidak terlihat ya. Begitu diaktifkan ya akan terlihat bahwa ada tiga titik biru di sini yang menandakan ada 3 spasi. Jadi kita harus menghapusnya supaya tampilannya menjadi rapi. Jika teman-teman misalnya harus nih membuat baris baru tapi tidak ingin membuat paragraf baru. Misalnya mungkin ada bagian ini, kita hapus coba. Misalnya bagian ini dia hanya sendiri di bawah gitu. Kayaknya nggak bagus kalau kita enter
jadi paragraf baru. Teman-teman bisa menggunakan Shift Enter. Nah, seperti ini. Jadi dia membuat baris baru tapi tidak membentuk paragraf yang baru. Ini mungkin misalnya contoh misalnya es susu atau kental manis. Misalnya pakai bulat. Nah, teman-teman misalnya ingin menambahkan keterangan, misalnya merek terkenal Ajaya, misalnya mau dititip ke teman, ngasih keterangan merek terkenal Ajaya gitu. Nah, ini kan sebenarnya satu konten ya, satu bagian kental manis dan keterangan ini. Kalau tidak ingin membuat dia dua konten yang berbeda, bisa gunakan Shift Enter. Nah, seperti ini. Jadi dia di bawah tapi dia masih satu bagian. Begitu kita enter baru muncul bagian yang lainnya. Seperti itu. Kalau sudah selesai bisa dinonaktifkan kembali. Oke, sekian video kali ini, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.